Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Topik pertama kita akan mempelajari tentang trigonometri lanjutan. Untuk topik pertama di Matematika Peminatan kelas 11 ini ada trigonometri. Materi trigonometri ini masih saling berkaitan. Jadi kalian harus mengingat lagi nih materi-materi di kelas 10. Nah, sebelum kita lanjut lagi, silakan berdoa terlebih dahulu. Ada 5 subtopik, jadi trigonometri ini saling berkaitan. Karena itu yang pertama kita ke pendahuluan dulu. Nah, pendahuluan di sini kita akan review lagi materi trigonometri di kelas 10. Sebenarnya subtopik-subtopik yang ini juga saling berkaitan ya. Subtopik ketiga, keempat, kelima ini berkaitan dengan subtopik yang kedua. Kalian benar-benar paham konsepnya, akan sangat mudah untuk ke subtopik 3, subtopik 4, subtopik 5. Ini akan sangat mudah. Dan subtopik 2 juga mudah sekali kan. Nah, di sini perhatikan ya, ada segitiga siku-siku. Jadi kalau trigonometri ini perbandingan sisi-sisinya ini berlaku hanya untuk segitiga siku-siku. Nah, ini siku-sikunya di A. Nah, berarti sisi A ini karena berhadapan dengan sudut siku-siku atau sudut 90 derajat, berarti ini sisi miringnya atau hipotenusa. Nah, kita lihat di sini kalau sin alfa itu perbandingannya depan banding miring. Nah, kita lihat sudut alfanya. Sudut alfanya itu ada di sini. Berarti depannya itu sisi yang ada di depan sudutnya. Berarti di sini sisi B. Miringnya adalah tadi sisi yang di depan sudut siku-siku atau sisi A. Nah, sementara untuk sin B, nah ini sudutnya yang ini, sin beta. Depan sudut B ini berarti sisinya yang C. Nah, miringnya tetap yang A. Udah ingat ya ini mah ya. Ini untuk cos. Kalau cos samping per miring. Kalau untuk cos alfa yang ada di samping sudutnya, berarti ini yang C. Nah, kenapa bukannya yang A? Sisi sampingnya. Karena yang A ini adalah sisi miringnya. Pokoknya kalau berhadapan dengan sudut siku-siku itu berarti sisi miringnya. Nah, kalau tangen ini diperolehnya dari perbandingan sinus alfa dibagi cos alfa ya untuk yang tangen alfa. Kalau yang tangen beta ya berarti sinus beta berbanding dengan cos beta. Nah, diperoleh B banding C atau untuk yang alfa B banding C, depan banding samping. Nah, yang tan beta juga sama, C banding B. Sama ininya ya, depan banding samping juga. Nah, ini untuk kuadran nih. Masih ingat kan ya? Ada 4 kuadran. Nah, perbedaannya apa? Kuadran 1 ini sudutnya dari 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3 180 sampai 270. Kuadran 4 270 sampai 360 derajat. Nah, kalau di kuadran 1 nilai-nilai trigonometrinya ini positif semua ya. Nah, sementara kalau di kuadran 2 ini yang positif hanya sinusnya aja. Nah, kalau kuadran 3 yang positif hanya tangennya. Kalau kuadran 4 yang positif hanya cosnya. Nah, nanti diingat-ingat lagi ya, kenapa di kuadran 2 hanya sinnya aja yang positif. Tuh, kalau misalnya aduh bun lupa, aduh bun bingung, nah itu boleh ya nanti nanya ke bunda.
Nah, sekarang kita lihat nih, kalau misalkan di sini ini dari 0 derajat ada tanda panah ke atas, ada tanda panah ke bawah. Kalau misalkan arah putar sudutnya nih berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam berarti kemana nih? Ke atas ini. Sudutnya itu bernilai positif. Nah, sementara kalau searah jarum jam dari 0, kemudian arah mutar sudutnya itu searah jarum jam, berarti sudutnya bernilai negatif. Kalau misalnya alfa, berarti alfa. Untuk yang positif alfa, untuk yang negatif alfa. Nah, jadi jika diketahui sin negatif 30 derajat, maka sudutnya ada di kuadran 4. Karena tandanya di sini sudutnya negatif. Nah, kalau negatif berarti dari 0 ini searah jarum jam. Berarti ke sini nih. Sejauh 30 derajat. Kalau misalkan luas segitiga itu setengah kali alasnya kali tingginya. Ini ya, setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini alasnya ini BC, berarti tingginya AD. Nah, sementara yang diketahui hanya sisi A, sisi B, sisi C. A-nya ini panjang BC, B-nya ini panjang AC, C-nya panjang AB. Nah, maka rumus luas segitiganya ini dibantu dengan fungsi trigonometri sinus ya. Oke, luasnya di sini setengah BC kali sin alfa. Jadi kalau misalkan sudutnya yang ini sin A, maaf ya, sin A, ini sudut B, ini sudut C. Nah, kalau sudutnya itu sudut A, nih sudut A, nah berarti lihat sisi yang mengapit sudutnya. Jadi setengah kali B kali C kali sin alfa, sin A. Nah, kenapa Bun bisa gini? Nah, coba silakan nanti dibaca lagi ya. Kalau misalkan sin B, ini sudut B, nah kita lihat sisi yang mengapitnya, sisi A dan sisi C. Nah, jadi kalau misalkan dengan sudut C, artinya B kali A. Ini ada ya penurunan rumusnya. Kalau yang masih lupa dari mana ya, nanti boleh nanya ke Bunda ya. Nah, untuk materi kali ini sampai di sini dulu. Jika masih ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi Bunda. Terima kasih atas perhatiannya. Let's say hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.